Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 399. Kenshin yang disuruh Larissa untuk menyapu lantai kantor ini, serta dilempari beberapa uang. Kenshin pun mengerti maksudnya, jika ia sedang dipermainkan. Demikian halnya dengan Iwan, yang langsung bicara, mengatakan siapa Kenshin. Kalau temannya ini bukan cleaning service biasa, dia pun punya perusahaan. Mendapati hal yang seperti itu, semua pegawai di situ pun malah jadi tertawa, termasuk Larissa, yang tak percaya sekali akan bicaranya Iwan, bahkan menyuruh security untuk mengusirnya. Di tengah yang demikian, sebelum Kenshin disuruh keluar, tiba-tiba datang seseorang, pimpinan tertinggi di sini, yakni Tuan Sasaki, pemilik perusahaan ini. Beliau bersama tangan kanannya, serta beberapa orang lainnya, yang turut berjalan bersamanya. Tuan Sasaki itu masuk ke ruangan yang ada Kenshin dan Iwan, di tempat para pegawai yang kerja. Dan seperti sebelumnya, para pegawai itu pun langsung menghormati pada pemilik perusahaan ini. Dan Tuan Sasaki pun bertanya, "Ada apa Larissa? Kamu kok ayah lihat berkumpul di sini?" Larissa pun menjawabnya, "Oh ini ya lagi nonton hiburan. Menonton dua laki-laki ini yang pandai menghayal, pandai bercanda pula. Lihat saja ini para pegawai di sini." Jadi tertawa semua, mendapat hiburan darinya. Dan Tuan Sasaki itu melihat Kenshin, melihat Iwan pula. Beliau pun lalu bilang, "Emang kenapa mereka ini ke sini? Perlunya untuk hal apa? Terus kamu ini kok mau menemui orang-orang yang penampilannya kayak gini? Suruh orang lain saja kan bisa. Misal security atau karyawan kita. Buang-buang waktu saja kamu bicara sama orang seperti ini. Beda kalau sama rekan bisnismu. Itu baru nggak mengapa." Larissa pun menjawabnya, "Kan sudah Larissa bilang ya, mau cari hiburan dengan mempermainkan warga desa ini." Yang shock sekali bicaranya, masa kerja cleaning service, mau bayar hutang semua orang desa itu. Katanya pula, tanah itu pun mau dibebaskan. Tuan Sasaki yang mendengarnya, beliau itu langsung bicara, "Modelnya saja kayak begini. Dengan cara apa mengambil tanah kembali?" Dan Tuan Sasaki itu pun malah bicara terus terang. Beliau itu berkata, "Kalian berdua ini emang punya uang berapa? Kamu punya posisi atau jabatan di mana? Pakai sok jadi pahlawan. Ini saya beritahu, perusahaan ini sebenarnya sudah punya rencana jauh hari untuk mengambil tanah itu, karena tempatnya yang indah. Kamu salahkan saja Pak Lurahmu yang menipu warga desanya. Dan ingat, tak lama lagi, kampung di sekitar desa itu pun semua akan kami kuasai. Tinggal menunggu waktu saja." Ini banyak investor yang meliriknya. "Kita ini perusahaan besar, bukan perusahaan yang remeh. Kamu lihat di sampingku ini, orang-orang yang berdiri di sini. Semua ini partner kami. Perusahaan ini pun sudah bekerja sama dengan 11 orang kaya. Semuanya pun menjadi bos di tempatnya. Terus kalian ini mau menyela? Masih tidak terima? Ingin melawan kita? Kalian ini kan ikan teri. Mau melawan ikan kakap? Mau menang dari mana?" Tuan Sasaki itu bicara rada emosi. Beliau pun tak khawatir akan rahasia penting ini, karena melihat Kenshin dan Iwan hanya orang biasa yang tak punya apa-apa. Kenshin sendiri, saat mendengar hal itu, seperti mendapat kado yang indah. Inilah maksudnya, ia diminta ayahnya untuk datang ke sini. Ternyata, perusahaan ini secara sengaja ingin menguasai tanah desa, dan mereka pun tak sendiri, melainkan bekerja sama dengan banyak perusahaan. Kenshin pun jadi memahami, saat ayahnya kemarin bilang akan menyuruh bawahannya semua, pimpinan-pimpinan perusahaan, untuk datang ke desanya Iwan. Ternyata untuk mengantisipasi akan hal seperti ini. Kenshin pun tersenyum. Ayahnya benar-benar berpengalaman sekali. Lalu kemudian, Larissa itu bicara, "Oh ya kalian, kan lu yang bernama Iwan. Katanya temanmu itu punya perusahaan. Lantas apa nama perusahaannya? Coba katakan pada kami." Iwan pun hendak menjawabnya, namun Larissa menyela. Ia menjawab sendiri. Larissa pun berkata, "Paling-paling itu namanya PT Berhayal ya." Hahaha. Larissa tertawa, mengejek Kenshin dan Iwan. Kemudian ia melanjutkan,
Kalian ini, kalau bilang punya perusahaan, harus ada buktinya. Nggak asal omong saja, alias omong kosong. Lu lihat ini, pegawai-pegawai di sini, bawahan gua semua. Mereka itu seorang atasan, di bidangnya masing-masing. Ada kepala bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian produksi. Semua pimpinannya kerja di sini, dan jadi bawahan gua. Maka dari itu, kalian ini beruntung sekali, bisa bicara denganku ini. Nah kalau kalian sudah mengerti, kalian sekarang cepat keluar, tinggalkan tempat ini. Gua muak sama orang yang suka berhayal. Waduh keras sekali bicaranya Larissa itu. Kenshin dan Iwan diusir secara langsung begitu. Kenshin pun tersenyum saja, lalu ia bilang ke Iwan, "Wan sudah Wan, ayo kita balik saja. Urusan di sini sudah selesai. Apa yang kita cari sudah kita dapatkan." Iwan pun belum mengerti maksudnya, namun ia menjawabnya, "Oke bro, kita keluar sekarang." Dan mereka pun berjalan, meninggalkan kantor tersebut. Di lain tempat, Bang Hotman sendiri, kini sudah mendapat jawaban dari relasi yang dikenalnya. Bang Hotman itu pun, lalu memberitahukan pada koleganya, yang sesama pengacara, untuk segera bersiap bekerja, menyiapkan dokumen-dokumen, segala apa yang dibutuhkan. Dan Bang Hotman pun menelpon bos besar. Bos besar mengangkat teleponnya, beliau pun menjawabnya, "Ada apa Hotman kamu telepon ini?" Bang Hotman pun menyahut, "Ini bos saya mau memberitahukan, kalau informasi yang saya butuhkan, semua yang diperlukan, sesuai dengan yang diprediksi. Ternyata perusahaan itu, telah membayar orang dalam, aparat-aparat hukumnya, baik oknum polisi, oknum hakimnya, maupun oknum pertanahannya, untuk dibuatkan legal suratnya. Ini sudah biasa terjadi. Saya pasti bisa menangani." Bos besar pun menjawab, "Bagus itu Hotman. Nanti tunggu kabar selanjutnya. Kita masih menanti dari yang lainnya. Kalau mereka siap, besok pun segera berangkat." Waduh gawat ini. Kalau semua orang-orang penting, bos-bos perusahaan, akan datang ke desanya Iwan. Kan Iwan itu, bisa-bisa jadi viral, dibicarakan banyak orang. Dan tak lama kemudian, Kenshin dan Iwan pun telah tiba di desa yang semula. Iwan pun lalu bertanya, "Bro, lu tadi bilang sudah mendapat apa yang dicari. Maksudnya itu apa bro?" Kenshin menjawabnya, "Yaitu Wan, informasi yang penting. Tadi kan pemilik perusahaan itu bicara, kalau secara sengaja, memang berniat menguasai tanah, dan itu pun sesuai yang dikira. Begini Wan ceritanya, sebenarnya kemarin itu, ayahku sudah kuberi kabar, tentang masalah desamu. Kata ayahku kemarin, kalau mereka memang begitu, ya sudah Wan, lu harap bersiap saja, jadi pembicaraan banyak orang, karena mungkin besok, akan ada banyak bos perusahaan, yang datang ke sini, untuk membantumu." Mendengar hal itu, Iwan pun jadi terdiam, serasa kaget jantungnya, lalu ia pun bertanya, apa bro, lu bilang apa itu? Beneran nih bro, pegawai ayahmu akan ke sini. Banyak pimpinan perusahaan, akan datang ke desa ini. Yang benar saja bro, gua akan malu sekali. Masa cleaning service, kedatangan tamu-tamu yang penting. Jangan-jangan bro, gua gak enak sekali, entar malah merepotin mereka. Kenshin pun menjawabnya, "Iya Wan, benar itu. Lu tenang saja, lu gak usah khawatir gitu. Bang Hotman pun akan membantumu. Desamu ini, akan kembali lagi. Rumahmu pun juga sama, akan kamu tinggali." Iwan pun senang rasanya, mendapat berita dari temannya, dan Larissa sendiri, yang bersama ayahnya, yang masih di perusahaan itu. Kini mereka pun, lagi ada rapat bersama. Tuan Sasaki punya rencana, akan mengajak rekan bisnisnya, yang terdiri dari berbagai kalangan. Orang-orang yang kaya, pemilik perusahaan, untuk diajak melihat, lahan yang akan dibangun di tempat desa itu. Aduh tak bisa dibayangkan, kalau nanti rombongan bos besar, akan jadi ke desanya Iwan. Kemudian mereka bertemu, dengan rombongan Tuan Sasaki, serta juga Larissa, pasti akan besar urusannya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih.